Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan jiwa kami, memberi kekuatan, penghiburan, sukacita di dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Amin. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, kerajaan dunia ini sudah menjadi kerajaan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih, jikalau kita melihat suatu pertunjukan, melihat sebuah film, atau membaca sebuah buku, pasti kita ingin segera tahu apa akhir dari cerita ini, bukan? Demikian juga kisah dan perjalanan hidup sepanjang sejarah penciptaan hingga akhir dunia ini bisa kita lihat dan bisa kita saksikan di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Saudara, kita melihat bahwa sangkakala pada waktu ditiup, kita melihat akhir dari semuanya adalah kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi miliknya. Semua bangsa, semua bahasa, suku akan berkumpul dan menyembah Dia. Saudara yang kekasih, pada awal gereja ini berdiri, ia selalu diperhadapkan dengan penganiayaan dan penderitaan. Demikian juga jemaat-jemaat di mana Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Mereka sedang memilih penderitaan, atau mereka sedang mengalami penderitaan karena memilih beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dianiaya, mereka ada yang menghadapi maut dan macam-macam. Saudara yang kasih, sehingga Wahyu ini ditulis untuk memberi kekuatan dan pengharapan pada umat untuk tidak takut dengan mengalami penderitaan. Sebab pada akhirnya Yesuslah yang akan memberi kemenangan. Sehingga kemenangan itu ditujukan dan ditulis kerajaan-kerajaan dunia, kerajaan-kerajaan milik Allah, dan semuanya akan menjadi milik yang diurapi oleh Allah. Saudara, kemenangan ini mengacu pada masa di mana Allah akan memegang kekuasaan yang besar. Wahyu 11 ayat 7. Meski kemudian terjadi perlawanan kembali dari musuh-musuh Allah, pada akhirnya semuanya kuasa yang melawan Allah itu akan dikalahkan dan akan mengalami penghukuman terakhir. Saudara, sehingga di dalam kitab Wahyu ini, dalam pesta kemenangan itu, terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatan tabut perjanjiannya. Tabut perjanjian yang ada di ruang Maha Kudus. Saudara yang kasih, ruang yang tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali imam besar, dan itu pun boleh masuk pada hari penebusan. Ini berarti, saudara, bahwa sekarang kemuliaan Allah akan disingkapkan secara penuh. Jemaat Gereja Kristus yang Tuhan kasihi, musuh dan penderitaan tidak usah kita cari. Namun andai kata pun kita tidak terelakkan lagi bahwa kita harus menderita karena iman kita, karena kita mengikut Tuhan, karena kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada satu janji dan pengharapan,
bahwa satu saat kemenangan yang besar itu akan datang bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga Paulus juga menasihati kepada kita semua, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Demikian firman Tuhan. Mari kita jalani sepanjang hidup hari ini dengan mata yang tertuju kepada Kristus, dengan melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan memberi kemenangan bagi kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus memimpin setiap hati, pikiran yang terbuka dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Mungkin di dalam kami iring dan ikut Tuhan, kami menghadapi berbagai macam pencobaan, kesulitan, tantangan, entah itu kesehatan, ekonomi, bahkan juga penganiayaan. Tuhan, tolonglah kami, kuatkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka sedang berjuang melawan sakit penyakit, berjuang melawan kehidupan ini dan tantangan-tantangan dunia ini. Teguhkan hati mereka. Biarlah mereka yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dikuatkan, disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Berikan kepada kami kesabaran. Terpuji nama Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan semua keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan kehidupan gereja-Mu saat ini. Kami terus berdoa kiranya Injil Kerajaan Allah boleh terus diberitakan, menjadi kesaksian, dan semakin hari banyak orang yang datang menyembah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan mendengar doa kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan beserta dengan kita sekalian. Amin.